Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial aplikasi Nadia tahap 1 tentang penjelasan alur surat masuk. Jadi langsung saja ketik link aplikasi di Google Chrome. Kemudian sampai muncul halaman login. Untuk tahap pertama, surat masuk akan diinput oleh operator sub bagian data usaha. Ya, berikut caranya. Klik tombol input surat baru, kemudian isi nomor surat berdasarkan surat yang ada, kemudian perihal surat sesuai dengan surat putih fisiknya, kemudian kolom kepada diisi dengan sesuai tujuan suratnya. Lalu kolom jumlah lampiran diisi sesuai dengan jumlah lampiran yang ada. Kemudian di kolom jenis surat sudah disediakan pilihan jenis surat sehingga operator dapat langsung memilih jenis surat sesuai dengan surat yang ada. Lalu kolom klasifikasi surat juga kami sediakan pilihan, bisa dipilih sampai ke sub klasifikasi suratnya. Setelah itu kolom sifat surat juga ditampilkan pilihan mulai dari biasa, rahasia, dan penting. Lalu isi tanggal surat sesuai dengan tanggal di surat fisiknya. Kemudian tanggal batas baca bisa diisi atau juga bisa tidak diisi. Kemudian pejabat penetap disesuaikan dengan surat fisiknya. Lalu pilih asal suratnya dengan cara klik kolom asal surat, kemudian muncul pilihan asal suratnya. Dan jika di daftar pilihan asal surat masih belum ada, bisa ditambahkan terlebih dahulu di kolom atas. Contoh pengisiannya seperti berikut, seperti di layar. Setelah mengisi kolom tambah instansi, klik simpan dan pilih asal surat. Setelah itu klik lanjutkan. Lalu langkah berikutnya mengupload surat fisiknya dengan cara di-scan terlebih dahulu. Bisa dijadikan format PDF, JPG, Word, dan Excel. Cara uploadnya sebagai berikut.
klik tombol yang ada di tengah ini, kemudian cari file di folder simpannya di mana, kemudian klik file tersebut, lalu klik open. Setelah itu klik upload. Kemudian langkah berikutnya, operator subbag tata usaha mengirimkan kepada kepala subbag tata usaha dengan cara menu disposisi atau teruskan, klik kirim disposisi atau teruskan, kemudian isi pesan disposisinya, contoh tindak lanjuti, kemudian pilih pegawai yang sudah disediakan, nama pegawai yang sudah disediakan, lalu klik centang. Berikutnya klik kirim disposisi atau teruskan. Maka secara otomatis tampil hasil bahwa operator subbag tata usaha telah meneruskan surat masuk kepada kepala subbag tata usaha. Lalu langkah berikutnya klik simpan. Berikutnya kita login sebagai kepala subbag tata usaha, di mana tugas operator kepala subbag tata usaha ini meneruskan ke pimpinan atau Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Baik, lanjut kita login sebagai Kasubbag Tata Usaha. Untuk user dan passwordnya sudah kita setting dengan nomor NIP masing-masing pegawai. Ya, jadi kita sudah login sebagai kepala subbag tata usaha. Lalu langkah berikutnya klik menu surat biasa. Kemudian klik detail. Lalu kepala subbag tata usaha akan membaca informasi surat, apakah sudah sesuai dengan surat fisiknya, kemudian memeriksa isi surat yang sudah diupload, apakah sudah sesuai, kemudian jika sudah sesuai, maka kepala subbag tata usaha meneruskan ke pimpinan. Perlu diingat, harap diisi terlebih dahulu pesan disposisinya. Lalu pilih nama pegawai yang sudah disediakan dan klik kirim disposisi atau teruskan. Maka secara otomatis surat dari kepala subbag tata usaha telah diteruskan ke pimpinan. Kemudian kita akan lanjut login sebagai pimpinan untuk mendisposisi ke bawah kepada Kasubdik.
kita sudah login sebagai pimpinan atau Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Maka kita akan lanjut klik menu surat biasa untuk membuka surat dari terusan Kepala Subbag Tata Usaha. Sama dengan proses awalnya pada waktu di login ke Subbag Tata Usaha, klik detail, kemudian pimpinan akan membaca atau memeriksa informasi surat sampai dengan isi surat. Apakah sudah sesuai atau belum? Dan jika sudah sesuai, maka pimpinan akan melanjutkan mendisposisi kepada subdit-subdit bawahannya. Jangan lupa diisi dulu pesan disposisinya. Kemudian jika ingin memilih semua subdit, klik pilih semua atau centang satu persatu. Kita contohkan satu subdit saja supaya lebih mudah dipahami. Kita simpan dulu usernya. Kemudian setelah itu klik kirim disposisi. Maka secara otomatis surat disposisi dari pimpinan sudah masuk ke dalam login kasubdit yang ditunjuk. Selanjutnya kita akan login sebagai kasubdit yang ditunjuk. Ya, kita sudah login sebagai kasubdit. Sama dengan proses awal, langsung klik menu surat biasa untuk membuka suratnya. Kemudian klik detail. Maka kasubdit akan memeriksa informasi surat dan isi suratnya sebelum didisposisi ke bawahannya. Dan jika sudah benar, selanjutnya kasubdit akan mendisposisi ke kasih atau kepala seksi. Setelah itu jangan lupa diisi dulu pesan disposisinya. Segera laksanakan contoh. Kemudian pilih salah satu kasih atau semua jika bisa dipilih. Kita beri contoh satu saja. Kemudian klik kirim disposisi atau teruskan. Maka secara otomatis surat sudah masuk ke dalam login kepala seksi yang ditunjuk. Selanjutnya kita login sebagai kasih yang ditunjuk.
Kita sudah login sebagai kepala seksi yang ditunjuk. Kemudian buka menu surat, jenis surat yang di disposisi dari Kasubdit, lalu klik detail, kemudian kepala seksi memeriksa informasi surat dan isi suratnya. Jika sudah benar antara informasi surat dan isi suratnya, maka kepala seksi yang ditunjuk akan mendisposisi lagi ke bawahannya. Ya, jadi dari tahap proses surat masuk melalui dari subak tata usaha, kemudian diteruskan ke kepala subak tata usaha, lalu diteruskan lagi ke pimpinan, kemudian didisposisi ke bawahnya sampai pada staf yang ditunjuk. Ya. Jadi seperti itu alur surat masuk. Semoga dengan video tutorial ini operator dapat mengoperasikan aplikasi dengan baik dan benar. Terima kasih, sampai jumpa di tahap yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.